Tiongkok mengambil ide Bung Karno. Mereka tanpa jaminan sumber alam mineral metal berani melawan hegemoni negara superpower di tahun 90-an, di mana Amerika lagi fokus di Timur Tengah untuk mengambil energi minyak dan gas. Tiongkok printing renminbi berdasarkan industri dalam negeri. Dalam 20 tahun, underlying mereka kuat dan mulailah ekspansi ke luar negeri, meminjamkan renminbi cetakan yang banyak ke negara luar. Fisiknya dibangun oleh negara lain, desainnya dibangun oleh negara lain, uangnya oleh negara lain, teknologinya dari negara lain, materialnya dari negara lain. Itu membangun apa? Dengan disahkan revisi undang-undang KPK yang diframing seakan-akan ada Taliban di dalam KPK, karena itu KPK harus dilemahkan. Ini bagi saya konspirasi politikus Senayan. Nggak gitu kalau mau menegakkan dan memberi kekuatan agar korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Siapa itu? Xi Jinping, yang biasa disebut Big Daddy Xi. Kita semua pasti sudah tahu bahwa kekuasaan Xi Jinping lebih sakti dari Mao Zedong, karena Xi Jinping presiden Cina seumur hidup. PKC, Partai Komunis Cina, adalah penguasa tunggal pemerintahan. Negara ini hanya punya satu partai, yaitu PKC, Partai Komunis Cina. Anggotanya lebih dari 100 juta orang yang mengendalikan 1,4 miliar penduduk Cina. 60% adalah sarjana S2, pintar-pintar, dan membangun karirnya semua dari bawah. Tidak terkecuali Xi Jinping. Tahun 1973 berempat dia mendaftar sebagai anggota Partai Komunis Cina. Dan hingga saat ini keempatnya masih bersahabat dan posisinya semua adalah di Politbiro, lembaga tertinggi di Partai Komunis Cina. Xi merupakan pendukung Deng Xiaoping di masa krisis, yaitu di tahun 1989 pada saat peristiwa Tiananmen terjadi. Kebijakan obor One Belt One Road 2013 adalah karya Xi Jinping. Dia ingin mengikat dunia ke satu arah, semua ke arah Beijing. Dan ketika dia menjabat sebagai ketua Partai Komunis Cina, hingga saat ini dia sudah menghukum lebih 1 juta orang anggota Partai Komunis Cina yang tertuduh korupsi. Xi Jinping tahu sekali di dalam menjalankan MMT, Modern Monetary Theory, maka proyek dan uang tadi tidak boleh dikorupsi. Karena itu Cina dari tahun 90-an yang hanya negara miskin, 30 tahun kemudian menjadi negara nomor 2 terkuat di dunia dan negara nomor 1 perdagangannya tertinggi di dunia. Saya sangat terkejut dengan disahkan revisi undang-undang KPK yang diframing seakan-akan ada Taliban di dalam KPK, karena itu KPK harus dilemahkan. Ini bagi saya konspirasi politikus Senayan. Nggak gitu kalau mau menegakkan dan memberi kekuatan agar korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Kasihan Pak Jokowi yang terjepit. Nggak dukung keputusan politisi tersebut, maka dia tidak dapat dukungan di Senayan. Tapi sungguh hati kecil Pak Jokowi ingin korupsi hilang dari muka bumi Indonesia. Namun dia bingung karena KPK harus dilemahkan. Ini niatnya politikus Senayan yang memojokkan Pak Jokowi. Sebenarnya kalau ingin korupsi hilang, di mana korban terbanyak pasti politisi Senayan, maka caranya adalah tambah kekuatan KPK. Dan saya setuju pimpinannya seperti sekarang adalah dari Polri. Kasih kekuatan, kalau perlu yang ketangkep tangan, hukum mati. Tapi usia KPK jangan sampai panjang, hanya 10 tahun saja, hanya sampai tahun 2029. Kita tiru Xi Jinping, tebas 1 juta koruptor boleh, tapi jangan ikut obor Cina. Emang kita nggak ada nyali apa cetak uang seperti Cina? Emang kita takut sama IMF? Kan Indonesia katanya berdaulat. Ayo kita mulai lobby Amerika. Sekali lagi tentang korupsi, KPK itu di ad hoc-kan saja, 10 tahun saja. Setelah itu kembalikan ke Bareskrim. Tak perlu ada 2 lembaga bersihkan korupsi. Tapi sekarang selama 10 tahun KPK dikuatkan. Tujuannya adalah koruptor hukuman mati. Jadi kita leluasa printing money. Gitu baru Indonesia jadi berdaulat, bebas korupsi dan proyek semua jalan. Tidak ada kemajuan sebuah negara dibuat karena membangun infrastruktur saja. Demikian pemaparan singkat yang terdapat dalam buku Currency Power karya Ben Cohen. Jangan dikira Tiongkok membangun infrastruktur jalanan di sisi timur mainland zaman Deng Xiaoping selama lebih dari 40 tahun. Juga Amerika membangun infrastruktur jalanan dalam program New Deal-nya di tahun 1933 hingga 1936. Roosevelt, FDR melanjutkan hingga lebih dari 20 tahun kemudian adalah solusi membangun ekonomi bangsa Tiongkok dan Amerika. Bukan begitu. Aslinya, kedua negara itu membangun human capitalnya dengan cepat. Yang dilihat sekali lagi bukan jalanan, jembatan yang dibangun, jangan dilihat bendanya, tetapi membangun human capitalnya dengan 100%. Bahan material membangun infrastruktur, mulai dari pembiayaan, tenaga kerja, desainer, semua tenaga lokal
Dari Tiongkok untuk Tiongkok, dari Amerika ya untuk Amerika, demi negaranya masing-masing. Setelah bendanya jadi, human capitalnya jadi skillful. Itulah kalimat di atas terucap, tidak ada kemajuan sebuah negara dibuat karena membangun infrastruktur saja. Kalau fisiknya dibangun oleh negara lain, desainnya dibangun oleh negara lain, uangnya oleh negara lain, teknologinya dari negara lain, materialnya dari negara lain, itu membangun apa? Disinilah kita harus memfokuskan di dalam bangun negara ini secara sesungguhnya. Pembelajaran rakyat Tiongkok tidak berhenti di situ, terus berlanjut, di mana misalnya di tahun 1980-an ada jutaan orang Tiongkok belajar ke seluruh dunia dan terus dilanjutkan hingga saat ini. Kalau tahun 1933 dan 1936 New Deal-nya Roosevelt terlihat membangun infrastruktur, maka tidak akan sempurna jika dia tidak melakukannya dengan yang namanya Operation Paperclips. Operation Paperclips adalah operasi intelijen dengan codename Paperclips. Ini membawa ilmuwan Jerman lebih dari 1.600 orang untuk pindah ke Amerika sejak tahun 1945 sebelum kejatuhan Nazi hingga 1959. Sampai 2 presiden setelah FDR, yaitu sampai Truman dan Eisenhower, Amerika melakukan human kapitalisasi besar-besaran. Yang lokal dikembangkan potensinya maupun yang menghijack dari bangsa lain dengan imbalan uang dan kenyamanan kehidupan yang makmur di Amerika. Inilah kemudian yang membuat Amerika di tahun 70-an mulai menunjukkan kejeniusannya bernegara. Apa yang dilakukan Amerika dengan MMT-nya Michael Hudson, yaitu melepas emas sebagai underlying dolar, alias dolar dicetak tidak lagi berdasarkan emas tetapi berbasis proyek produktif dan hutang, termasuk hutang ke negara lain. Melakukan strategi petrodolar, menguasai minyak, gas, energi dunia, membuat dolar sebagai senjata ekonomi dengan menguasai 60% transaksi dunia pada saat ini. Dan sampai saat ini penguasaan 60% world wealth atau kekayaan dunia melalui Wall Street dan kekuatan politik luar negerinya, Amerika lah rajanya. Tiongkok tak kalah strateginya. Ketika Anda bertemu dengan petinggi PKC Partai Komunis Cina, para elitnya, tidak ada yang tidak bisa berbahasa Inggris karena kebanyakan mereka adalah S1 atau S2-nya, bahkan S3-nya itu di luar negeri semua. Bernegara satu partai itu membuat abdi negaranya, pegawai negerinya harus berstandar scholar, orang makan sekolah semua. Ketika Xi Jinping 2013 menjadi presiden Tiongkok dan ketua PKC Partai Komunis Cina, mulailah langkah pembersihan dari korupsi. Puncaknya dilakukan, dia menghukum lebih dari 1 juta orang anggota partai yang korupsi, mulai dari yang terkejam menghukum mati pelaku dan mengucilkan keluarganya, sampai hukuman terendah bahwa tervonis korupsi dirinya dan keluarganya yang ada di kartu nama keluarga tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian masuklah manusia-manusia terbaik Tiongkok menjabat. Lalu dia mencanangkan BRI, Belt Road Initiative. Mulailah Tiongkok melakukan ekspansi keluar setelah 40 tahun membangun ke dalam. Kolonialisasi 5.0 berbasis bantuan ekonomi dengan produk Tiongkok, uang Tiongkok, SDM Tiongkok dimulai. Negara yang lemah pemahaman nasionalisme, kuat pragmatis dan beraliran populis, pasti kemakan strategi Tiongkok yang punya strategi yang memang berlawanan dengan kampret Amerika yang pakai jalan preman. Makanya hard power Amerika menjadi terlihat buruk dan soft power Tiongkok tidak terbaca sampai sumber daya alam suatu negara habis. Harusnya kedua negara tersebut, yaitu hard powernya Amerika dan soft powernya Tiongkok, hanya bisa dilawan dengan smart powernya New Mind. Gak seimbang nih perang atau warfare lawan Tiongkok dan Amerika kalau bernegaranya ala old mind yang beraliran populerisme dan tidak terlalu nasionalis, lebih miring ke oligar, ke globalis dan kekuatan besar dunia lainnya. Kalau New Mind ngelawan pasti karena beda bernegaranya. Amerika dan Tiongkok akan respect, bahkan takut. Bukan kayak sekarang jadi babunya mereka. Kita dari dulu nggak pernah dianggap mitra oleh Amerika, tapi babu. Dengan Tiongkok terlihat santun Tiongkok itu, tapi strategi pedagang. Kalau ada maunya mereka itu ngeri deh. Tiongkok kalau lihat peluang untuk kaya dan sukses, mereka jago dah di dalam menjilat dan bermanis-manis lambe kepada siapapun. Jadi yang ke depan kita harus lakukan adalah benar. Human capital kita perkaya ilmu sainsnya dengan mengirim pembelajar 10 juta orang ke luar negeri dalam 5 tahun ke depan. Lalu bubarkan semua aturan yang ada dalam birokrasi serta perizinan untuk usaha. Tidak ada izin apapun untuk berusaha kecuali berdagang dan berbisnis barang berbahaya dan strategis seperti dunia aviasi, kesehatan dan jasa keuangan, lalu produksi senjata serta mineral langka juga berharga. Itu yang baru ada izinnya. Yang lainnya bebas. Ada sebuah rahasia bernegara yang juga merupakan pelajaran di akademi dulu, yaitu bagaimana strategi bernegaranya Bapak Negara Indonesia, yaitu Bung Karno. Tentunya sebagai putra Indonesia, kalau di akademi dulu ada cerita sejarah yang membawa nama Indonesia, bangganya bukan main. Maklum, itu di negara seberang soalnya.
Dalam hal keilmuan di akademi dulu, sekedar menginformasikan, urusan Rothschild ada lebih dari 10 jam pelajaran di kelas menjelaskannya. Misalnya, bagaimana mereka temurun mengendalikan kawin antar sepupu demi menjaga kemurnian turunan mereka dan menjaga harta mereka dalam sistem distribusi keuangan dan kendali sumber daya alam dunia. Jadi, ketika pelajaran bernegara dari banyak negara diajarkan, selain dari sisi who control the world dan how the world work, sampailah ke strategi bernegaranya Bung Karno. Dan ini keren sekali. Ceritanya kita sederhanakan. Di dalam membuat mineral 99,9%, misalnya emas, platinum, perak, itu prosesnya dari gunung, batuan atau tanah, diambil, diproses tambang, dimasukkan smelter, di refining, jadilah metal murni. Metal murni dari mineral tambang. Proses membuat 1 kg emas dengan 1 ton emas ya sama saja mata rantainya. Disinilah kejeniusannya Bung Karno dimulai. Dia merasa mengapa harus menunggu mineral metal itu ada dulu baru kita manfaatkan sebagai alat jual beli metal atau alat tawar, dijadikan underlying terbitnya mata uang atau currency. Oleh Bung Karno apa yang dilakukan? Data di gunung, dihitung cost accountingnya, maka diperkirakan misalnya dengan kecepatan 10 tahun nantinya akan dapat 1000 ton emas misalnya. Maka ketimbang nunggu 1000 ton itu ada, rupiah di print saja senilai 1000 ton emas sekarang, di mana modal untuk membuat 1000 ton emas tersebut mulai dari mining proses hingga pemurnian refining katakanlah 30%-nya. Lah, gunungnya gunung sendiri ngapain dibayar? Karena itu harganya cuma 30%. Yang dibayar hanya proses tambang hingga pemurnian saja, karena itu dapatnya cuma 30%. Yang 70% uang cetak tadi untuk membangun proyek produktif. Dan proyek produktif seperti industri tidak harus di Indonesia, bisa di luar negeri. Proyek industri tadi adalah underlying lapis kedua selain emas dan hasil metal mineral tambang di Indonesia tadi. Dengan ide tadi, maka di tahun 1955 sebagai dasar undangan 50 negara hadir di Indonesia dalam konferensi Asia Afrika, dikatakan bahwa mereka atau kita bersama-sama akan membangun poros tengah negara non-blok, tidak miring ke Soviet, tidak miring ke NATO Amerika. Non-blok akan membangun kekuatan ekonomi dengan porosnya Indonesia dan akan membiayai banyak proyek industri di negara-negara non-blok. Apa yang terjadi? Benarlah hadir pemimpin revolusi dari setiap negara dalam undangan tadi. Tiongkok, India, Pakistan, Mesir, Korea Utara, Kuba, semua tokoh revolusioner semua mengharap dukungan Indonesia. Bayangkan ada Nehru, Gamal Abdul Nasser, Bhutto, Mao, dan tokoh legendaris dunia lainnya hadir di Bandung, kota kecil dari negara yang baru 10 tahun merdeka. Saat itu, ide jenius Bung Karno mempesona dunia. Indonesia akan membiayai negara non-blok ekonominya tadi. Ternyata, Bung Karno hanya pemikir tunggal atau pemikir sendirian. Di dalam negeri, dirongrong kelompok-kelompok yang ingin berkuasa, seperti kaum nasionalis, kaum sosialis, komunis, terus berada di sekeliling Bung Karno untuk dapat mempengaruhi kebijakan politik Bung Karno. Kaum Nasakom itu dirangkul oleh Bung Karno. Inilah yang membuat gonjang-ganjing politik nasional kala itu. Di dunia, kekuatan diplomasi dan manuver rupiah sebagai kekuatan ekonomi belum digarap sempurna. Geoekonomi belum tergarap cantik. Jadinya, beliau selesai dengan kudeta cantik di tahun 1966 yang selanjutnya sahabat tahu ceritanya. Pelajaran sejarah di akademi berhenti di cerita tersebut. Namun dunia tidak berhenti di situ. Tiongkok mengambil ide Bung Karno. Mereka tanpa jaminan sumber alam mineral metal berani melawan hegemoni negara superpower di tahun 90-an, di mana Amerika lagi fokus di Timur Tengah untuk mengambil energi minyak dan gas. Tiongkok printing renminbi berdasarkan industri dalam negeri. Dalam 20 tahun underlying mereka kuat dan mulailah ekspansi ke luar negeri, meminjamkan renminbi cetakan yang banyak ke negara luar dengan nama obor, One Belt, One Road. Lebih sempurna rencana Tiongkok bukan hanya meminjamkan renminbi, tetapi juga teknologi, peralatan permesinan, tenaga kerja, semua harus dari Tiongkok. Sempurna rencana mereka jauh lebih baik daripada rencana awal Bung Karno. Ide Bung Karno jenius, tapi anak cucu dan putra bangsa nggak paham akan geopolitiknya Bung Karno. Strateginya mudah dibaca waktu itu dan mudah dipatahkan karena Bung Karno sendirian. Sekarang, mengapa kita tidak sempurnakan lagi ide Bung Karno, ide Patih Gajah Mada, ide Tiongkok dengan menggunakan sumber daya alam dan rupiah? Beranikah kita melakukannya? Sekarang kita tidak boleh terjebak obor Tiongkok lagi dan permainan hutang serta bunga IMF Amerika. Kita harus bermain cantik di antara dua kekuatan. Dengan kekuatan mineral road, kita mengingatkan jangan miring ke Amerika, jangan miring ke Tiongkok. Saat ini kita miring ke salah satu sisi. Kita tidak netral lagi. Kita bisa dilihat menyalahi amanah undang-undang
dikenal sebagai negara netral, negara bebas aktif. Dan informasi ini hanya mengingatkan, gunakan lebih dari satu hati di dalam mengelola negara. Hati-hati.